Pernah dengar cerita soal orang yang lagi ngebor sumur air, malah nemu minyak bumi? Hari ini kita bakal bongkar tuntas apakah cerita populer itu beneran fakta atau cuma mitos aja. Ceritanya kan klasik banget ya. Ada orang susah payah ngebor tanah buat cari sumber air, tiba-tiba boom! Yang keluar malah cairan hitam kental yang ternyata jauh lebih berharga. Seolah-olah mereka dapat lotre, tanpa perlu teknologi canggih kayak sekarang. Tapi, apa benar ceritanya sesimpel itu? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai investigasinya. Kita bedah dulu nih, bagian mana dari cerita ini yang beneran kejadian dan didukung bukti sejarah. Jadi, jawaban singkatnya, iya, cerita itu ada benarnya juga. Tapi, nah ini dia, tapinya ini yang penting. Kejadiannya itu enggak persis seperti cerita populer yang sering kita dengar. Konteksnya beda banget. Lihat deh buktinya. Ternyata ini bukan cerita baru loh. Jauh sebelum ada industri minyak modern, di Tiongkok pada abad ketiga, para penambang udah ngalamin ini. Terus, di Ohio tahun 1814, kejadian lagi. Jadi bukan kebetulan sekali dua kali, tapi sebuah pola yang memang terjadi. Nah, biar kita ngerti konteksnya, kita harus paham dulu apa itu air garam atau salt brine. Ini bukan air laut biasa ya. Dulu, ini tuh komoditas super berharga, ibaratnya kayak kulkasnya zaman dulu buat ngawetin makanan. Makanya orang-orang rela ngebor dalam-dalam buat nyari sumber daya ini. Dan ini dia contoh nyatanya. Kasus sumur Thor Lamekei ini tercatat rapi di buku sejarah. Mereka itu murni lagi nyari air garam. Jadi pas minyak dan gas ikut keluar, wah itu malah dianggap pengganggu, bikin repot. Ini bukti otentik kalau penemuan gak sengaja itu beneran ada. Oke, dari fakta sejarah yang jelas tadi, sekarang kita masuk ke bagian yang paling abu-abu. Bagian yang jadi inti dari mitos yang kita kenal sekarang. Kisah penemuan minyak di Arab Saudi. Nah, ini kan cerita yang paling sering kita denger ya. Kisah heroik di tengah gurun pasir, orang lagi putus asa, nyari air buat bertahan hidup, malah nemu harta karun cair yang mengubah takdir dunia. Pertanyaannya, seberapa akurat cerita romantis ini? Tabel ini nunjukin perbedaannya secara gamblang. Di satu sisi, penemuan awal di AS, motivasinya nyari sumber daya lain kayak garam, teknologinya masih dasar, dan hasilnya ya ampun, gak sengaja. Di sisi lain, Arab Saudi tujuannya dari awal itu jelas-jelas minyak. Metodenya udah pakai ilmu geologi modern. Hasilnya tentu aja terencana. Beda banget kan? Angka ini penting banget, 1938. Ini adalah tahun ditemukannya minyak komersial pertama di Arab Saudi. Ini bukan zaman kuno ya, ini era di mana eksplorasi minyak itu udah jadi industri serius yang digerakkan oleh sains dan teknologi, bukan lagi sekedar untung-untungan. Jadi intinya begini, kalau kita cari di catatan ilmiah, di arsip sejarah, nggak ada tuh bukti kuat yang bilang penemuan minyak pertama di Saudi itu kecelakaan. Kisah sebenarnya adalah tentang pencarian yang sistematis, terencana, dan penuh perhitungan. Bukan soal keberuntungan pas nyari air. Oke, dari kasus per kasus, sekarang ayo kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Gimana sih industri ini berevolusi dari yang tadinya cuma iseng-iseng berhadiah, jadi ilmu pengetahuan yang super canggih? Perjalanannya itu luar biasa loh. Awalnya manusia cuma bisa ngikutin petunjuk dari alam. Lihat ada minyak merembes di tanah. Terus masuk ke fase keberuntungan di mana mereka nemu minyak pas lagi nyari hal lain, kayak yang kita bahas tadi. Nah, baru setelah itu sains mulai mengambil alih. Geologi dipakai buat memprediksi. Sampai akhirnya sekarang kita pakai teknologi canggih kayak survei seismik dan pemodelan komputer. Jadi ini adalah sebuah transformasi total. Dari yang tadinya cuma ngandelin hoki dan apa yang kelihatan di permukaan, jadi industri yang sepenuhnya digerakkan oleh data dan prediksi ilmiah. Ini adalah perubahan yang mendefinisikan dunia energi modern kita. Baiklah, setelah kita bongkar semuanya, sekarang waktunya kita tarik benang merahnya. Jadi gimana nih vonis akhirnya untuk mitos ini? Oke, ini dia rapornya. Poin pertama, benar. Orang zaman dulu memang pernah nggak sengaja nemu minyak pas ngebor buat nyari air garam. Itu fakta. Tapi poin kedua, salah. Kisah penemuan minyak di Arab Saudi yang super terkenal itu bukan kecelakaan pas nyari air. Itu murni hasil pencarian ilmiah yang terencana.
Jadi, pada akhirnya sejarah minyak itu bukan cerita yang hitam putih. Ini adalah perpaduan yang rumit antara keberuntungan di masa-masa awal, kejelian pengamatan manusia, dan akhirnya kemenangan ilmu pengetahuan yang sistematis dan kuat. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Dunia modern kita ini, yang sangat bergantung pada energi, sebetulnya lebih banyak dibangun di atas keberuntungan yang gak disengaja, atau di atas kecerdasan dan perencanaan ilmiah? Coba deh dipikirin. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.